baja, dan teman-teman kamu, senior kamu juga sudah belajar menghitung yang baja seperti apa, gitu ya. Kalau rangka beton, ya ini sebenarnya ada di cukup jarang ya, tapi sering juga adanya di Kelok 9 ya, itu ada yang dipakai rangka segmennya. Karena untuk satu jembatan ini, misal kita punya jembatan panjang, kita punya jembatan panjang, tidak selalu melulu isinya itu hanya satu tipe struktur, gitu ya. Bisa jadi tipenya itu masuk ke beberapa jenis, ya. Bisa masuk ke beberapa jenis. Kita lihat sebagai contoh ya. Ini untuk jembatan nih rencanakan untuk di Bandar Lampung ya. Dari sampai ke Oke. Ini tipe strukturnya kalau teman-teman lihat ya, ada gabungan nih. Ini di sini ada kabel, jembatan kabel, jembatan bentang panjang, dan di sini kita pakai PCI girder nih. Jadi dengan banyak pier, gitu ya. Tapi ini masih dikaji ya. Kenapa? Karena ini di laut, maka tadi seperti yang sudah kita pelajari, ini ada kapal yang mau melintasi. Sehingga butuh apa? Butuh clearance yang tinggi, minimal 15 meter. Gitu ya. Kemudian kalau dia di tengah laut seperti ini akan banyak sekali pier kan? Ya, kalau dia banyak sekali pier seperti ini cukup berbahaya. Oleh karena itu tipenya mungkin nanti kita ganti gitu ya. Kalau yang sekarang ini tipenya PCI girder, nanti akan banyak balance cantilever karena bisa bentangnya panjang gitu ya. Nah ini contohnya, ini jembatan kabelnya, ini kabel ya, jembatan kabel, tipe pylonnya ini A-shape pylon atau bentuk A gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik ke jembatan bentang panjang, bisa tuh. Senior kamu juga ada yang lagi TA itu ya, jembatan bentang panjang. Kemudian yang ini tipe jembatan yang sederhana atau PCI girder, beton, precast. Oke, ini salah satu contoh animasi kapalnya gitu ya. Jadi itu ya yang mau saya tunjukkan. Jadi untuk tipe jembatan ini kalau panjang sebenarnya, kalau untuk ikonik berarti unsurnya sudah unsur politis lagi ya. Tapi kalau hanya untuk penyeberangan ya kita nggak harus selalu menggunakan bentang panjang. Kita bisa pakai balance cantilever nantinya. Oke ya. Nah itu tadi kalau misalnya kita ke beton rangka, kemudian tipe gelagar atau tipe girder ya. Ini banyak sekali, ada gelagar baja dan lantainya kayu atau lantai baja. Ini komposit tetapi sesama komposit baja. Kemudian girder kayu ini banyak juga dipakai untuk jembatan inspeksi, contohnya di bendungan-bendungan gitu kan. Ini masih pakai jembatan kayu kebanyakan karena mereka satu untuk optimalisasi ya, masalah biaya gitu ya. Yang kedua mungkin pada daerah itu banyak ditemui kayu yang bagus gitu ya. Kemudian ada komposit lagi, gelagarnya baja, lantainya beton. Ini komposit biasanya steel eye girder ya, dan ini cukup banyak sekali dipakai untuk di jembatan-jembatan highway biasa. Jadi kalau misalnya kita ke jembatan jalan provinsi itu ada gelagar baja plus lantai beton. Dan ini span-nya cukup mendukung, cukup banyak. Kemarin kita sudah lihat ya, dia bisa mampu juga sampai di 60 meter. Oke? Lebih ya, 60 meter atau lebih. Kemudian beton bertulang biasa. Nah, beton bertulang ini juga dibedakan berdasarkan castingnya atau pembentukannya. Ini cast in place gitu ya. Bisa berupa balok T dan balok box. Kenapa harus kita bedakan seperti ini, Pak? Ya, nanti saya sampaikan ya, bahwasanya kebutuhannya terkadang bisa ke area lapangan. Jadi kalau mendesain jembatan ini yang kita pikirkan kemarin sudah banyak ya. Itu yang saya sampaikan bahwasanya jembatan inilah yang benar-benar dikerjakan oleh seluruh bidang sipil. Contohnya Pak kemarin. Struktur untuk struktur atasnya gitu kan. Struktur bawahnya juga orang struktur untuk menghitung pengulangannya, kemudian kuat betonnya dan lain sebagainya. Kemudian struktur bawah untuk menghitung besar fondasi yang mau dipakai dan jumlahnya itu orang geoteknik gitu ya. Kemudian untuk patahan dan gempahnya itu ke geoteknik.
Oke, kemudian untuk airnya itu dari apa namanya, air ya, dari air atau dari SDA gitu kan, untuk menghitung muka air banjirnya, kemudian kecepatan alirannya, tinggi gerusannya, ya, kemudian daerah tangkapannya dan lain sebagainya itu dari orang air. Kemudian untuk transport bisa menghitung untuk LHR kemarin sudah kita kaji juga ya, dari LHR nanti bisa dapat geometri jalannya, trase jalannya, terus bisa dapat super elevasinya, kita bisa dapat ketebalan dari perkerasannya dan lain sebagainya. Kemudian dari MK ya, manajemen konstruksi itu menghitung terkait dengan biayanya. Kemudian kalau visibility study-nya ada perhitungan apa namanya NPV-nya ya, itu untuk menghitung keuntungan jangka panjang gitu kan, untuk susut dan lain sebagainya, yaitu di orang MK. Jadi banyak yang harus kita libatkan full ya di bidang teknik sipil untuk mengerjakan satu jembatan aja. Nggak bisa kita hanya dari yang struktur. Atau kalau bisa satu orang tapi yang paham keseluruhan. Gitu ya, yang paham keseluruhan. Dan itu sebenarnya cukup jarang lah gitu ya. Oke, jadi makanya menarik di jembatan ini. Kalau kemarin ke gedung kita lihat bahwasannya orang transport tidak butuh di gedung gitu ya, tapi sudah kombinasi dengan jurusan yang lain, contohnya apa, mekanikal, kemudian arsitektural. Oke, struktur itu berarti struktur atas dan struktur bawah, berarti hanya struktur dan geoteknik ya. Air jarang dipakai ya, kecuali nanti hubungannya ke banjir gitu ya, ke banjir kawasannya. Kemudian dari MK dipakai ya, MK udah pasti dipakai. Kemudian dari transport juga jarang dipakai. Gitu ya. Jadi case in place ini kalau misalnya lokasinya betul-betul sempit, maka kita harus mempertimbangkan kalau prefabrikasi atau prefabricated gitu ya. Ini nanti akan dibawa oleh trailer ya. Dibawa oleh trailer, maka kita harus mempertimbangkan nih, trailer ini kita pakai yang berapa as. Panjang satu trailer berapa meter yang bisa dibawa precast-nya ini, berapa buah jumlahnya. Nah, trailer ini mampu nggak masuk ke jalan-jalan yang kecil. Misal kita mau mengerjakan bukan jalan arteri ya, jalan-jalan lokal aja misalnya, tapi butuh jembatan. Contohnya tuh banyak di Sumatera ya, di Sumatera, di Pekanbaru, di Sibolga ya, kalau teman-teman pernah jalan-jalan gitu kan. Kemudian di Padang juga, itu mereka banyak jalan akses yang mereka perbarui, tapi jalannya kecil. Sehingga apa? Sehingga kita harus buat jembatan karena banyak lembah dan itu banyak jurang juga gitu ya. Banyak jembatan. Oleh karena itu kita harus memilih nih, kita mau pakai tipe rangka kah, tipe gelagar, tipe plat atau tipe khusus. Nah, berdasarkan mobilisasi. Kemudian pemilihannya berdasarkan yang lainnya kemarin ya. Ada terkait lokasinya, ya, kemudian terkait dengan sungainya, terkait dengan panjang bentangnya, dan lain sebagainya. Pokoknya kemarin sudah kita pelajari, ya. Nah, ini kita bisa pakai balok T. Balok T ini kalau teman-teman lihat kurang lebih hampir sama seperti di gedung sebenarnya. Fungsinya balok, kemudian ada balok lagi melintang atau ada plat ya. Jadi itu sebenarnya sudah masuk ke fungsi balok T. Atau tipe jembatan ini juga langsung mereka pakai balok T. Dan Bina Marga juga sudah mengeluarkan sebenarnya untuk pre-design lah ya. Pre-design atau basic design dari si balok T ini. Misal kita mau pakai bentang 10, mereka udah keluarkan, oh pakai besinya segini. 15 pakai besinya segini, 20 pakai segini. Jadi sudah gampang. Balok box ya, balok box ini kita bisa pakai yang tipenya itu box girder bisa ya. Kemudian balance cantilever juga tipenya dia box girder, hanya saja selnya berbeda-beda gitu ya, dan lain sebagainya. Ini tipe gelagar ya tadi ya. Kemudian kalau dia yang precast ya, precast ini juga sangat banyak, ada yang pre-tension dan post-tension ya. Pre-tension ini artinya apa Pak? Berarti dia ya, berarti dia untuk yang pre-tension ini kabelnya ditarik dulu baru dicor. Kalau yang post-tension baloknya sudah jadi, kemudian dimasukkan tendonnya baru ditarik ya. Itu teman-teman harus bisa membedakan. Dan jembatan ini sangat menarik ya. Kenapa? Teman-teman lihat aja nih. Anda harus paham baja, kayu, ya kan? Anda harus paham beton. Nah, beton juga harus paham juga lagi terhadap retention dan post tension atau beton
precast gitu ya. Jadi memang tipenya sangat luas sehingga ahli-ahli jembatan ini masih kurang di Indonesia gitu ya. Saya harap teman-teman dari belajar jembatan ini jadi semakin bertambah lah nantinya ahli jembatan. Kalau tidak cukup di S1 lanjutkan ke S2. Atau kalau misalnya tidak cukup case Anda sewaktu kuliah lanjutkan di project. Gitu ya. Kemudian tipe plat. Nah, tipe plat ini ya ini slab bridge ya. Ini kebanyakan hanya beton biasa kita pakai dan span-nya ini juga tidak terlalu jauh ya atau tidak terlalu panjang. Tipe khusus nih kita sudah singgung juga ada jembatan gantung suspension bridge ya. Kemudian tipe cable stay ya. Ini mereka berdua ini sering ketemu gitu kan. Kemudian tipe pelengkung arch bridge ya. Arch bridge ini juga ada di Padang juga ada ya. Di Bandar Lampung saya belum lihat ya. Kalau teman-teman sudah pernah lihat mungkin nanti sampaikan referensinya ke teman-teman kamu yang lain ya. Saya belum pernah lihat nih tipe pelengkung di Bandar Lampung. Oke, ini ada yang kayu, pasangan batu juga ada, beton biasa, beton pracetak dan baja. Oke, mungkin yang teman-teman jarang temu itu adalah yang pasangan batu. Ini sudah sangat lama sekali sebenarnya ya. Kalau teman-teman juga pernah ke candi ya, Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu konstruksinya susunan batu. Makanya zaman dahulu tuh luar biasa ya, sampai sekarang bisa bertahan. Kenapa? Ya karena mereka membuatnya kekuatannya itu sangat-sangat kuat ya. Karena dulu kan pekerjaannya ya dipekerjakan secara kurang lebih dalam tanda kutip secara paksa lah ya. Secara paksa sehingga apa? Tanpa memikirkan biaya ya, tanpa memikirkan yang lain-lain, hanya memikirkan kekuatan dan kemampuan untuk bertahan lama aja. Ya otomatis. Makanya bangunan-bangunannya cukup bertahan lama walaupun sudah diterpa gempa dan lain sebagainya. Oke, habis itu kita masuk ke bagian-bagian struktur atas jembatan ya. Pertama kita bisa melihat dari lantai kendaraan ya. Lantai kendaraan ini kalau jembatan sudah otomatis pasti komposit gitu ya. Pasti komposit maksudnya apa Pak? Kalau di bawahnya beton aja, di atasnya beton, yang mutu betonnya berbeda itu sudah kita sebut sebagai komposit gitu ya. Tapi apalagi dia baja dan atasnya ini beton, semua kebanyakan biasanya pasti komposit. Harus lantai kendaraannya ini dicor. Mau dia struktur di bawahnya baja, rangka baja ya, pasti dia dicor di atasnya baru nanti dilapisi dengan pavement seperti yang kita sampaikan kemarin, bisa sampai 2 kali overlay. Kalau setelah itu bongkar, pasang lagi overlaynya. Apa keuntungannya kita overlay? Kemarin sudah kita jelaskan juga. Ya. Kemudian ada balok memanjang. Ini balok memanjang atau longitudinal. Ini teman-teman paham ya bahasa-bahasanya ya. Ini kalau dia yang tipe ini mungkin tipe gelagar ya. Yang tipe gelagar ini ada balok longitudinal. Oke, kemudian ada balok melintang. Ini cross girder. Ini longitudinal girder, ini cross girder. Silahkan dicatat ya bahasa-bahasa seperti ini. Atau diafragma. Oke, atau diafragma. Yang cross girder ini banyak dipakai pada jembatan rangka baja ya. Nah, kebanyakan rangka baja itu, ingat ya, yang tipe truss itu yang balok utamanya adalah balok yang cross. Ya, tapi kalau untuk jembatan tipe girder itu balok utamanya adalah longitudinal. Ya, itu catatan bagi teman-teman. Kenapa gitu, Pak? Ya, sebenarnya bisa aja kita mendesain. Yang penting teman-teman hitung. Hanya saja kebanyakan tipe waran dan lain sebagainya gitu ya. Mereka mengandalkan yang cross itu sebagai pendistribusi beban. Oke, kemudian ada balok melintang tadi sudah ya. Kemudian ada struktur pemikul utama. Ini kalau teman-teman lihat, kita tadi sudah belajar juga ya, ada gelagar, rangka, pelengkung dan kabel. Nah, ini yang pemikul beban utamanya. Ya, ada gelagar, kita sudah cerita ini gelagarnya tadi, ya. Kemudian ada rangka jembatannya itu yang pemikul utamanya, ada pelengkungnya, ada kabel. Struktur pendukung ada ikatan angin ya, atas dan bawah ya, wind bracing. Biasanya kita sebut sebagai wind bracing atau kita modelkan dia sebagai truss ya. Nantinya ya. Kemudian ada ikatan rem, ini juga ada juga di nanti kita lihat ya di bawah gitu ya. Ikatan rem kurang lebih hampir sama sebenarnya dengan ikatan angin. Ini struktur pendukung saja.
Kalau nggak ada gimana Pak? Ya yang penting nanti Anda menghitung sudah cukup kaku. Ini tambahan kalau misalnya kita perhitungkan, oh ini kekakuannya kurang nih. Kalau misalnya ada angin, silahkan ditambahkan ikatan angin ya, atau wind bracingnya di atas dan di bawah. Perletakan tumpuan ini sekarang sudah cukup banyak. Sendi roll ini dipakai kebanyakan sekarang untuk tipe truss saja. Dan untuk tipe girder yang lainnya kita sudah pakai bearing pad dan lain-lain. Contohnya lagi ya, rubber bearing pad, kemudian kemarin sudah saya sampaikan ada base isolator ya untuk meredam getaran yang sangat besar, dan itu biasanya pada jembatan bentang panjang ini kita pakai. Oke, ini kalau misalnya tipe ini ya, yang tadi ini diafragmanya atau cross girder gitu ya. Yang ini main girdernya atau longitudinal girder. Ini ada lantai jembatan. Biasanya di sini ada shear connector juga untuk menghubung supaya komposit. Kemarin siapa yang KP ya? Saya lupa, itu ada yang nanya. Kira-kira kekuatan gedung kalau misalnya dia pakai plat ya, plat sebagai bekisting ya. Kira-kira kekuatannya bertambah enggak? Tergantung makanya. Si pelaksana atau si perencana merencanakan enggak untuk dia berikan shear connector. Gitu ya. Kalau dia berikan shear connector, maka dia akan terkoneksi dan menyebabkan komposit. Ya, maka dia punya lebar efektif terhadap si balok ini yang mampu memberikan daya dukung tambahan kepada daerah tekannya. Makanya kita belajar beton lagi, ya, pelajari beton lagi dari awal. Oke, kalau dia berikan shear connector, ini akan komposit. Tapi kalau dia tidak berikan shear connector, maka tidak akan ada daya dukung tambahan. Hanya sebagai bekisting aja, kurang lebihnya. Oke ya, karena pasti ketika terjadi beban, slip dia. Slip itu artinya apa? Lendutan si beton dan lendutan si baja tadi, ya, si plat tadi akan berbeda. Kalau di sini 1 mili, bisa jadi si plat 2 mili. Itu namanya tidak komposit, gitu ya, kalau terjadi slip. Ini kita punya trotoar. Trotoar ini juga sering dihitung karena ini pakai struktur beton. Terus di sini ada plat cantilever juga. Plat cantilever ini biasanya maksimum sekitar 1,8 meter. Ini dibatasi oleh SNI ya. Kemudian ada railing. Railing itu yang di sini ya. Dan ada pagarnya. Ini pagarnya kurang lebih ya. Oke. Itu kemarin kita sudah sampaikan juga. Kemudian kita masuk ini, kalau misalnya tampak longitudinal, ini lebih lengkap lagi ya. Ini tadi lantai kendaraannya, ini peletakannya, ini berarti pakai rubber bearing ya. Kemudian ini ada balok memanjangnya, longitudinal tadi. Kemudian ini ada cross gitu kan, atau diafragma. Dan di sini kita lihat, ini yang menarik, ada plat injak di sini. Dan letaknya itu biasanya ini ditimbun dulu nanti ya. Ditimbun, ada plat injak. Besar atau panjangnya plat injak ini sebesar 1,5 meter. Ya, kemarin kita sudah lihat, usahakan dia datar dulu sebelum menuju ke jembatan. Ada standarnya di Bina Marga ya. Oke, ada plat injak ini 1,5 meter. Fungsinya apa Pak? Yang kemarin supaya tidak turun. Oke, nanti di sini ada pondasi, ini ada abutment dan ada wing wall. Wing wall itu kapan keperluan nih? Saya jembatan ini ya. Kapan keperluan si wing wall ini ada Pak? Banyak case ya, banyak case dia tidak perlu pakai wing wall. Di mana Pak? Lihat di jalan tol. Ya, jalan tol itu tidak perlu pakai wing wall. Hanya perlu ini kemudian diberikan talut atau yang namanya kemarin bokong semar. Gitu ya, diberikan bokong semar. Wing wall ini fungsinya untuk menahan timbunan. Ya, atau membatasi ROW. ROW itu batasan terhadap suatu wilayah. Misal kita punya ROW 15 meter kemarin dari sini karena ada rumah penduduk, maka bisa pakai wing wall dan lain sebagainya. Ini kalau dia yang tipe rangka ya, ini ada balok melintang, ini yang utama gitu ya. Kemudian ada balok memanjang juga ya. Kemudian ada perletakan ya. Ada perletakan, plat injaknya sama. Kemudian lihat di sini apa yang beda ya. Apakah untuk seluruh rangka batang perletakannya ini seperti DPT Pak, dinding penahan tanah tipe gravity wall. Kalau yang ini kan kita lihat ya, ini tipe cap ya. Ini teman-teman juga saya kira sudah saya sampaikan juga ya, tipe-tipe abutment ya. Ini tipe cap. Kenapa tipe cap Pak? Cap itu artinya kepala sebenarnya. Jadi kalau ini ada pile, ini cap, ujungnya disebut sebagai pile cap. Nanti kalau ada pier gitu ya, ada pier, kemudian ada cap di sini namanya pier cap. Ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi cap itu sebenarnya kepala. Oke. Ini tipenya gravity wall.
tipe abutment ya. Jadi abutment ini cukup banyak, yang intinya dia harus bisa menahan tekanan aktif tanah di sini. Ya, tekanan aktif tanah, hingga prinsipnya si abutment ini lebih banyak seperti DPT, dinding penahan tanah ya. Maka belajarnya kemana Pak? Ke geoteknik. Bangunan bawah berfungsi sebagai pondasi ya. Dan ini kalau DPT-nya seperti ini, tipe gravity wall, berarti kita bisa cek stabilitas eksternal dan stabilitas internalnya. Kalau internal apa aja Pak? Pertama daya dukung, kita cek ya. Kemudian cooling dan juga geser terhadap tekanan aktif di sini. Maka kita cek semua safety faktornya. Masuk nggak Pak? Masuk. Oke. Kalau tiang pancang, teman-teman sudah belajar ya, berdasarkan key allowable, yaitu key ultimate dibagi dengan safety faktor. Oke. Ini rangka batangnya. Di sini ada batang diagonal ya. Ini ada batang diagonal. Kemudian ada chord ya, ini chord atas dan ini chord bawah. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bagian lantai bawah kendaraan ada juga ikatan rem. Ya, ini ikatan remnya, ini ikatan angin. Ya. Makanya dari sekarang teman-teman kalau melihat ke jembatan itu, lihat jembatan karena sudah mulai paham, berhenti lihat ya. Berhenti lihat supaya real case-nya seperti apa. Oh, ini yang disebut Pak Yoga itu ikatan rem. Oh, ini ikatan angin. Oh, seperti ini bentuknya kalau di bawah, gitu ya. Oh, sambungannya nanti di sini begini, gitu ya. Nah, teman-teman juga harus perhatikan kalau rangka batang itu bentuknya nanti seperti apa. Dia arahnya akan berputar ya. Berputar itu inersianya akan ke arah Y ya. Kalau misalnya ini X, ini Y, inersianya akan ke arah Y sana. Kenapa Pak? Ya, kemudahan untuk konstruksi ya. Oke. Penempatan ikatan rem ya. Ini saya kira sudah sederhana lah ya. Ikatan rem pada bagian satu ujung lantai kendaraan ini bisa kita pakai di sini. Kemudian kedua ya, ikatan rem di sini ya. Kemudian rem ketiga di sini. Sebenarnya ini untuk mencegah adanya tadi kalau misalnya teman-teman ngerem ya terjadi hentakan gitu ya. Sehingga mencegah dari itu ya kita buat di sini untuk menambah kekakuan. Kurang lebih hampir sama seperti si angin ya, ikatan angin, wind bracing tadi. Oke, jenis-jenis tumpuan di sini kita bisa lihat ini tipenya yang sendi ya. Ini tipe yang sendi, kemudian ada yang tipe roll. Nanti kita lihat ya, kalau yang aslinya di jembatan itu sebenarnya lebih enak kalian lihat di jembatan West Kampung ya, yang panjang itu. Kemudian kalau di Bandar Lampung ya itu ya, salah satunya di jembatan West Kampung itulah. Kalau teman-teman mau lihat di situ yang real perletakan sendi roll itu seperti apa ya teman-teman bisa lihat nanti gampangnya ya. Ini yang roll kurang lebih prinsipnya dia bisa bergerak ya. Ini ada bunderan ya. Jadi ini kalau kena beban bisa bergerak kiri dan kanan. Kemudian rubber bearing ini elastik ya. Elastik dia jadi bisa kalau misalnya kena beban menimbulkan rotasi. Rotasinya ini dibatasi ya nanti dalam perencanaan. Lantai jembatan, bahan yang dapat digunakan untuk struktur lantai jembatan antara lain plat baja beton komposit, steel deck komposit ya, beton bertulang, plat baja ortotropik dan lain-lain. Nih ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ini ada steel deck ya. Steel deck ini itu yang tadi saya sampaikan bisa kita pakai sebagai penambah kekuatan kalau ada shear konektornya. Oke, kalau tidak ada shear konektornya maka dia kita anggap tidak komposit. Oke, kalau misalnya dia yang steel deck ya, steel deck ini bisa kita pakai juga dan sekarang sudah sangat jarang sebenarnya ya yang steel deck ini, yang steel deck ortotropik ya, kurang lebih seperti ini gambarnya nih. Ya, steel decknya. Ini berbeda ya, kalau ini misalnya Anda tekan dia nggak lengkung, kalau ini bisa lengkung ya. Nah, ini bahannya galvalum. Kalau ini dia baja ya. Peletakan tumpuan ya, ini yang roll tadi kita sampaikan, roll bahwasanya dia bisa bergerak ya. Peletakan atau tumpuan adalah sistem keseluruhan dari suatu bagian jembatan yang meneruskan gaya dan meredam getaran dari bangunan atas ke bawah. Peletakan dari atas komponen, ini ada bantalan, kemudian ada dudukan bantalannya.
Bantalan itu merupakan struktur dari landasan yang meredam getaran dan menyalurkan beban dari bangunan atas ke bangunan bawah. Ini bisa berupa karet, logam, dan bahan lainnya. Yang banyak dipakai itu kalau dia tetap jembatan truss ya, maka dudukannya nanti pakai logam dia ya. Oke. Nah ini ya. Ini yang sendi ya, yang tipenya sendi. Ini kebanyakan saya sampaikan tadi ya, perletakannya ini dipakai di jembatan truss bridge ya. Dia yang tipe rangka. Nah, ini untuk yang perletakan geser pot ya. Geser pot ini kalau misalnya kita lihat di sini ada sambungan juga. Kemudian ini nanti teman-teman lihat ya. Ini ada dudukan bajanya di sini ya. Kemudian yang ini ada perletakan karet ya, elastomer. Ini perletakan elastomer ya. Ini tadi makanya saya sampaikan bisa dia berupa karet, bisa berupa plat. Gitu ya. Ini hanya duduk aja seperti itu. Kemudian nanti diberikan angkur. Jadi jangan kalian anggap dia diletakkan aja gitu ya. Bisa kebalik dia ke samping. Kemudian ada, nah ini, lihat rubber bearing ya. Ini hampir sama seperti di gedung ya, base isolator. Fungsinya ini untuk meredam getaran. Jadi kebanyakan sebenarnya memang untuk meredam getaran dia ya. Sini kita lihat pergerakan jembatan pada umumnya diakibatkan oleh muai dan susut yang disebabkan oleh temperatur. Ya, makanya temperatur kita perhitungkan apalagi kalau di baja. Ya. Lendutan akibat beban otomatis kita punya lendutan izin ya, L/800 untuk beban kendaraan atau beban hidup ya. Pergerakan tanah ya, pergerakan tanah ini pada abutmen gitu kan. Makanya ini menjadi beban permanen. Gaya sentrifugal longitudinal akibat kendaraan. Nah, karena kita punya 2% tadi ya. Kita punya 2%, apalagi kalau suatu case Anda meletakkan jembatan di tikungan ya. Pernah nggak Pak? Ya pernah. Ya, ada jembatan di sini baru lanjut gini. Maka kendaraan itu pasti sempat dia memiliki sudut di sini kan. Ditambah lagi dia punya crossfall tadi yang 2% sampai 4%. Maka menyebabkan gaya sentrifugal. Kombinasi semua beban tersebut di atas. Oke, itu sudah kita lihat juga. Maka untuk menahan pergerakan tersebut diperlukan peletakan yang bersifat awet, mudah pemeliharaan, mudah pemasangan, penggantian, dan murah. Jadi pernah diganti nggak Pak ini? Ya sering diganti. Ini sering kalau dia sudah rusak ya, sudah sangat turun sekali berdasarkan deformasi izinnya, kita ganti. Oke, atau dia hancur, kita ganti, apalagi akibat gempa. Oke, bantalan elastomer terdiri atas lapisan karet plat logam yang disusun berselingan. Fungsi plat logam adalah untuk meningkatkan pertahankan kekakuan vertikal. Nah ini ya, jadi kayak kue lapis gitu kan, kayak Oreo wafer gitu kan. Jadi pertama di sini ada karet ya, kemudian ada plat baja, karet plat baja. Ya, fungsinya untuk ini, sampaikan tadi ya. Nih, kalau misalnya dia belum dibebani, kita punya H0, kita punya rubber, steel di sini.